guys, kenalin, aku Yunita dengan NIM 2100638 dari Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, jadi kali ini aku mau ngajakin teman-teman nih untuk ngebahas masalah mengenai stres dalam kehidupan. Mungkin ada dari teman-teman nih yang udah gak asing lagi dengan kata stres. Tapi mungkin juga ada dari teman-teman yang belum tahu nih apa itu stres. Apa itu stres? Stres merupakan masalah umum yang terjadi dalam kehidupan manusia. Priyanov dan Zhdanov pada tahun 2014 menyatakan bahwa stres yang ada saat ini adalah sebuah atribut kehidupan modern. Kenapa ya kira-kira? Hal ini dikarenakan stres sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa terelakkan, baik di lingkungan sekolah, kerja, keluarga, ataupun dimanapun stres bisa dialami seseorang. Stres juga bisa menimpa siapa saja loh, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, atau yang sudah lanjut usia. Dengan kata lain, stres pasti terjadi pada siapa saja dan dimanapun. Menjadi masalah apabila jumlah stres itu begitu banyak dialami seseorang. Dampaknya adalah stres itu membahayakan kondisi fisik dan mentalnya. Apa aja sih gejala dan akibat dari stres? Gejala stres berbeda pada tiap individu yang ada, tetapi dibagi menjadi 4 kategori menurut Jackman Hans pada tahun 2006. Nah, yang pertama ada gejala fisik nih. Gejala fisik mencakup jantung berdebar, mual, kram otot, nyeri dan sakit, demam dan infeksi lainnya, kelelahan, serta sakit mah. Nah, yang kedua ada gejala emosional. Gejala emosional ini mencakup kepada perubahan mood, mudah marah, perasaan tegang, kecemasan, menarik diri, dan perasaan tidak berdaya. Yang ketiga, gejala perilaku. Gejala perilaku mencakup kecenderungan celaka, kinerja yang buruk, makan berlebihan, atau kehilangan nafsu makan, kurang konsentrasi, sikap negatif, dan merasa terkuras. Yang keempat dan terakhir, gejala mental. Gejala mental tidak mampu memutuskan sesuatu, gagal mengingat, khawatir, bingung, kehilangan kepekaan terhadap orang lain, berpikir pendek, dan kehilangan pandangan. Dalam kehidupan, manusia dituntut untuk selalu menyesuaikan dan membiasakan diri dengan perubahan teknologi maupun dengan perubahan sosial yang terjadi. Jika manusia tidak bisa menyeimbangkan perubahan tersebut, maka akan timbul tekanan yang mengancam manusia dan mengacu pada stres. Gejala-gejala tersebut sumbernya dari mana ya? Adapun penyebab stres menurut Jackman Hans pada tahun 2006 berasal dari 4 sumber, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu penyebab stres situasional, yaitu sumber stres yang berasal dari situasi, lingkungan, dan budaya kontemporer kita. Selanjutnya yang kedua yaitu peristiwa besar dalam hidup. Sumber stres ini adalah kejadian yang berdampak nyata pada cara hidup dan emosi kita. Yang ketiga, penyebab stres yang disebabkan oleh orang lain. Penyebab stres ini bisa sulit ditangani. Hal ini mencakup tuntutan yang tidak masuk akal. Selanjutnya, yang keempat yaitu penyebab stres dalam diri. Hal ini bisa menjadi penyebab stres yang paling besar. Hal ini mencakup mencari kesempurnaan dan ekspektasi akan diri. Bagaimana ya proses terjadinya stres? Menurut Wade, Carol, dan Carlota Pris pada tahun 2007, proses terjadinya stres melalui beberapa fase, yaitu yang
pertama yaitu fase alarm. Fase alarm ini adalah fase saat tubuh menggerakkan sistem saraf simpatetik untuk menghadapi ancaman langsung. Ancaman dapat berbentuk apapun. Nah, yang kedua yaitu fase penolakan. Selama fase ini, respon fisiologis yang terjadi pada fase alarm terus berlangsung. Namun, respon-respon tersebut membuat tubuh menjadi lebih rentan terhadap stresor lain. Nah, yang ketiga yaitu fase kelelahan. Saat stres berkelanjutan menguras energi tubuh, meningkatkan kerentanan terhadap masalah fisik, dan pada akhirnya akan memunculkan penyakit. Bagaimana ya cara pengelolaan dan manajemen stres? Nah, menurut Davidson, tahun 2012, manajemen stres adalah serangkaian teknik untuk membantu orang-orang yang jarang dirujuk sebagai pasien untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Manajemen stres ini mencakup berbagai teknik dan umumnya lebih dari satu teknik yang digunakan dalam setiap pelaksanaan. Nah, yang pertama, pengurangan ketegangan, di mana nantinya seseorang akan diberi latihan relaksasi otot, kadangkala dibantu juga dengan biofeedback. Yang kedua yaitu restrukturisasi kognitif. Di sini fokusnya adalah mengubah sistem kepercayaan seseorang dan meningkatkan kejernihan interpretasi logis terhadap pengalaman berdasarkan asumsi bahwa 7 kapasitas intelektual seseorang dapat mempengaruhi perasaan dan perilaku mereka. Yang ketiga yaitu pelatihan keterampilan behavioral. Manajemen stres seringkali mencakup instruksi dan pelatihan keterampilan yang diperlukan dan juga isu umum, seperti manajemen waktu dan penempatan prioritas secara efektif. Nah, yang keempat yaitu pendekatan perubahan lingkungan. Jika dukungan sosial membantu orang tetap sehat,